di collab dulu. Hah? Kamu dong, aku deh. Aku di sana, kok di sini. Oh. Oke. Halo, selamat siang. Bentar ya. Suaranya aman gak sih? Halo. Oh, as. Jangan ditata, ntar jangan dong. Oke, saya nggak natap. Saya nggak natap ya, berarti saya ngapain dong berarti ya? Aduh, bahaya nih. Jangan ditatap. Halo, hai Kak Maria, ada cinta baca lagi. Oh ya, mana sih? Ada. Oh dia. Sampai sana lagi. Iya sih. Ini teman saya nih. Ke belakang. Halo. Iya. Ada suara nggak sih nih? Ada ya, oke. Abang itu belum join ya? Belum kayaknya belum. Halo Oh Kak iya. Nurapri ya. Ini dia ya. Belum. Tidak ada. Ada nggak di sini dia? Ini ada tuh. Enggak punya. Nah, coba lagi itu lagi disambung kayak. Halo. Mbak, kita lagi menunggu Bang Sofi. Bang Sofi lagi settle itunya dulu ya. Halo. Selamat sore Bang Sofi. Selamat sore. Dengar suaranya? Selamat sore. Dengar? Dengar suaranya. Oh. Aman. Apa kabar semuanya? Baik sekali. Bang Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Baik sekali. Kalau boleh tahu dari mana bisa akhirnya mengontak saya idenya? Oh, mungkin Ibu Indah menjawab dulu. Nah, dari kebetulan Kerwil saya yang ini Pak, yang koordinator wilayah dia nengok dari Instagram juga. Oh, ya. Karena kebetulan live streaming bulan lalu kami pembicaranya Kak Indri. Jadi Mm-mm. Kak Jeprin dapat kontak abang dari Kak Indri juga karena lihat Instagramnya Kak Indri juga. Gitu. Oh gitu. Iya.
Oke, karena udah Oke. jam 3, kita mulai bincang santainya ya pada sore hari ini. Oke. Oke. Selamat sore para penonton sekalian. Selamat datang di Bincang Santai bersama dengan Cinta Baca Sumut dan juga berkolaborasi dengan Cinta Baca Nasional. Jadi sebelum kita memulai bincang santai kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Nababa, saya sebagai staf program Cinta Baca Sumut yang berkolaborasi bersama dengan Cinta Baca Nasional. Nah, jadi sebelum kita mulai bincang santai kita pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan apa itu perpustakaan Cinta Baca. Jadi perpustakaan Cinta Baca ini adalah perpustakaan yang berbagai macam buku, salah satunya adalah buku anak-anak. Jadi di perpustakaan ini, 75% itu adalah buku anak. Nah, perpustakaan ini ada di berbagai wilayah. Nah, pusatnya ada di Bogor, yang beralamat di Jalan Bogor Baru A2 nomor 17, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Nah, seperti yang saya bilang, perpustakaan Cinta Baca ini ada di berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Manokwari, dan salah satunya ada di Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Sunggal, Perumahan Bumi Seroja Permai 2, nomor A8 sampai A9. Jadi buat teman-teman yang ada di Instagram Cinta Baca Nasional dan juga Cinta Baca Sumut bisa berkunjung ke wilayah-wilayah tersebut di Bogor ataupun di Medan. Nah, sebelum kita memulai bincang santai kita yang mungkin pastinya lebih menarik dan lebih seru dengan tema membiasakan budaya baca untuk anak di rumah. Karena seperti yang kita ketahui anak-anak sekarang lebih banyak main gadget ya Bang Saufi ya. Jadi kita di sini juga mau berbincang-bincang bersama narasumber kita Bang Saufi Ginting selaku adalah ketua TBM Asahan. Wah, luar biasa banget. Kami sangat-sangat bersyukur bisa berkolaborasi dengan Bang Saufi pada sore hari ini dan tidak kalah bagusnya juga bersama dengan MC kami yaitu volunteer dari Cinta Baca yaitu Kak Evi Sitorus. Buat Kak Evi Sitorus, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Indah. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bang Saufi Ginting yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini ya sebagai ketua forum dari TBM Asahan, dan juga ini perlu diketahui bahwa beliau adalah pemilik penerbit dari Aska Gemilang. Beliau juga penulis dan juga pendongeng ya Bang. Jarang-jarang nih ada laki-laki yang sampai sangat memberikan waktunya untuk dunia literasi seperti itu. Saya mau bertanya dulu deh kepada Bang Saufi, sejak kapan mulai cinta pada dunia literasi Bang Saufi? Resminya ketika ada lembaga ya, 2012. Tapi sebelum itu, sejak saya masih kanak-kanak, untuk rajin membaca itu sudah dilakoni. Walaupun kondisi keuangan orang tua itu tidak memadai untuk belanja buku khusus bahan-bahan bacaan, tapi itu sudah kami lakoni. Dilakoni dengan cara ke lapak baca di pinggir jalan. Dulu ada di kisaran satu-satunya lapak baca di pinggir jalan yang buka dari jam 4 sore sampai malam. Jadi kami sama abang ke situ gitu, naik sepeda. Itu tempat wisata favorit lah waktu itu. Iya, berarti dari kecil sudah menumbuhkan bahwa rasa cinta dan rasa keingintahuan itu bisa kita dapatkan dari membaca buku ya Bang ya? Iya. Iya, soalnya berdasarkan data UNESCO yang saya baca, di Indonesia itu urutan kedua dari bawah. Itu sangat miris ya buat kita ya. Urutan kedua dari bawah, dan untuk literasi artinya minat bacanya sangat rendah sekali, dan minat baca masyarakat Indonesia itu terhitung memprihatinkan 0,001%. Artinya dari 1.000 orang hanya satu yang sangat rajin membaca. Itu udah miris ya. Kita sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak itu sangat miris. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Bang Saufi terlebih dahulu. Menurut Abang sendiri ya, seberapa besar sekarang sebenarnya antusias anak-anak itu untuk membaca? Terkait rendahnya membaca sebagaimana hasil penelitian UNESCO, kalau kami sih menilai dari para pegiat literasi ini standar-standar saja ya. Entah bagian mana, bukan untuk memberikan klarifikasi atau apa, tapi entah bagian mana, karena kami sendiri pun
termasuk orang yang tidak disurvei untuk kegiatan itu gitu sebagai pegiat-pegiat literasi. Karena faktanya di lapangan kita semua yang membaca itu belum pernah merasakan apa sih observernya, siapa sih seperti apa ya? Gitu kan. Nah, kita hanya menemukan bahwa faktanya seperti ini gitu kan, hanya seperti itu saja yang menjadi cerita kesana kemari. Tapi kami dari pegiat literasi khususnya Taman Baca ternyata ditemukan di lapangan adik-adik atau anak-anak kita ini ternyata senang sih membaca, senang, antusias. Apa syaratnya? Ada aksesnya. Betul. Selama ini kita di Indonesia ini sangat susah akses, hanya ke perpustakaan daerah misalnya. Di perpustakaan daerah cuman diberikan kesempatan untuk membaca saja, tapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi bagaimana orang betul. Bagaimana mereka mau tenang sampai ke situ setiap saat, setiap hari, rindu gitu. Itu yang terjadi. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya pribadi dan teman-teman di pegiat itu antusias anak-anak untuk membaca sebenarnya tinggi, menyenangkan, membahagiakan, bahkan berulang-ulang mereka datang untuk menanyakan, Pak, Sang, nggak ada lagi rupanya buku yang baru, sampai kita gelagapan malah, luar biasa kan? Iya, gelagapan untuk mencari buku-buku yang sudah siap dibaca mereka, gitu dia. Jadi artinya antusiasnya tinggi, tapi sarana yang kurang memadai, begitu ya, Bang Sofi ya? Ya. Dan itu menjadi tantangan buat kita sendiri ya, apalagi Bang Sofi sebagai ketua forum TBM ini kayaknya harus benar-benar putar otak gimana caranya buku tetap ada, karena antusias anak pasti selalu ada ya Bang Sofi ya, begitu ya? Ya, cuman yang kita lakukan justru untuk menemukan buku itu sederhana, kita membagi buku. Iya. Loh, kok bisa gitu? Semakin banyak kita bagi buku, akan entah dari mana saja buku itu kembali. Maksudnya bukan buku yang sudah kita bagi itu, tapi buku-buku dari jalur yang lain. Mungkin dari tetangga, dari penerbit lainnya. Bahkan di Cinta Baca saya lihat ada dari penerbit lain yang dari jalan yang tak disangka-sangka kan, seperti itu ya. Ketika saya baca-baca Instagram Cinta Baca. Jadi konsep kami tetap, ayo kita bagi buku. Maka di kawan-kawan di forum Taman Baca itu, pengurus-pengurusnya malah sebagian besar bukan pengelola Taman Baca, yang biasahan ya. Biasa. Loh, kenapa gitu? Karena kita ingin mengajak mereka untuk mencintai membaca. Maka kita senangkan mereka, kita kasih buku sama mereka. Dirikanlah Taman Baca. Siap Bang, kami dirikan. Maka beberapa taman baca yang diinisiasi oleh forum TBM dengan buku dari Aska Gemilang tempat saya di Taman Bacaan Aska Gemilang itu sudah berdiri. Kawan-kawan yang awalnya malah tidak punya taman baca di forum TBM akhirnya berdiri TBM-nya juga, taman bacanya. Nah, seperti itu. Mereka tertarik, oh ternyata ada program ini, oh ternyata ada begini, oh ternyata begitu, gitu-gitulah. Saya bilang terserah niat kalian apa membuat taman baca. Mau terkenal, mau supaya mau nyalek jadi ya kepala desa dan sebagainya, misalnya di desa-desa mau nyalek menjadi anggota, nggak ada masalah. Nggak ada beban sama saya ketika saya memberikan itu. Gitu. Iya, berarti akses itu memang harus dipermudah gitu ya Bang Sofi ya. Ini kalau akses sudah mempermudah nih, menurut Bang Sofi sendiri sebagai juga penulis juga pendongeng gitu ya, kenapa kita harus membiasakan anak-anak itu dari sedini mungkin untuk rajin membaca? Tapi tunggu dulu Bang Sofi, saya mau bilang kepada teman-teman dari yang ikut live di Instagram Cinta Baca Sumatera Utara, silakan nanti tambahkan pertanyaan Anda, mungkin komentar dan saran bagi kita supaya bisa dijawab langsung oleh narasumber kita, Bang Sofi Ginting. Silakan Bang, tadi saya nanya kenapa sih kita harus membiasakan anak-anak ini untuk suka membaca dari dini, Bang? Salah satu contohnya saya sendiri. Muncul minat membaca itu kan sejak dini. Kalau dari dulu saya nggak rajin membaca,
banyak pengetahuan yang justru tidak dapat saya terapkan hari ini. Memang ketika membaca waktu ini, Betul. itu nggak langsung dapat efeknya, nggak langsung kena efeknya gitu ya. Begitu orang baca, udah langsung pinter, dapat nilai 100 di kelas, enggak, tergantung bahan bacaannya juga gitu ya. Betul, ya. Tapi ternyata apa yang kita baca di masa anak-anak dulu, di masa kecil, baik melalui buku, melalui kisah-kisah orang tua, melalui pendengaran kita, melalui perjalanan panjang kita, itu akan memberikan efek positif 10-20 tahun kemudian. Ya. Seperti hari inilah mungkin ya. Makanya saya dianggap sebagai penulis, itu anggapan teman-teman. Nanti nggak saya tulis, malah marah pula ke mereka. Gitulah dia. Oke. Berarti memang manfaatnya memang jangka panjang begitu ya, Bang Sofi ya. Benar. Efek dari membaca ini. Memang benar sekali karena membaca itu juga salah satu kegiatan yang melatih motorik mata, yang lain-lain juga bergerak gitu ya, Bang Sofi ya. Oke, ini sore ini kan tema kita ini Bang, membiasakan budaya membaca anak di rumah. Tapi kan anak-anak ini mood swingnya itu kadang-kadang kita nggak tahu dia lagi demen baca apa, dia lagi nggak pengen baca atau bagaimana. Kira-kira untuk ini nih, Abang Sofi kan sangat lama berkecimpung pasti di dunia literasi. Gimana sih Bang saran dan tips dan triknya lah untuk orang tua, mungkin orang-orang dewasa yang punya atau punya keponakan, punya anak begitu, agar anak-anak itu ketika mood swingnya lagi buruk tuh kita pengen mereka tetap stabil di keinginan membaca. Seperti itu Bang Sofi. Pertanyaannya saya tanya lagi, apakah orang tuanya senang membaca? Iya, betul. Nah, ini kan jadi masalah dia. Kita heboh untuk menaikkan minat baca anak, tapi kita sendiri nggak senang membaca. Iya, gitu, betul sekali. Jadi nggak balance, dia nggak sebanding dia nanti ketika orang tua meminta anak membaca dengan perhatian terhadap mood swingnya, kadang-kadang anak begini, moodnya kadang begitu, itu nggak akan ngaruh apapun ketika mereka nggak punya teladan yang baik untuk membaca. Jadi membiasakan membaca bagi anak-anak ini adalah dengan teladan. Walaupun kalau kita urut-urut ke belakang, misalnya saya ke orang tua saya itu tidak mampu membaca, maksud saya tidak menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat tinggi, tingkat SMP. Nah, efeknya tapi karena bingungan kalau mau baca, saya selalu dulu bawa koran itu dari tempat kerjanya, koran-koran bekas selalu dibawa. Koran. Iya. Nah, koran bekas itu almarhum ayah saya itu kan kerja di pajak bawang namanya istilah di sini, dijual bawang sama tokenya Cina ya di pasar. Jadi selalu pulang itu bawa koran-koran yang digunakan untuk nempel dinding sebenarnya. Nah, ketika sudah ditempel di dinding, itu yang saya bacain malah. Bukan ketika dikasih. Bukan ketika dipegang seperti itu ya. Iya. Malah pernah kejadian waktu itu tugas di SD, disuruh membawa, saya ingat sekali, disuruh membawa tajuk rencana gitu. Ada tugas di bagian SD, itu di bagian koran ya Bang ya. Di bagian koran kalau nggak salah di bawah itu kalau nggak salah. Iya. Nah, masalahnya kami kan nggak pernah punya koran dan nggak pernah beli koran. Syaratnya harus melalui koran. Iya. Nah, kebetulan di dinding itu, saya pas lagi melihat di dinding rumah kami, di dinding kamar, ini ada tajuk rencana. Saya jadi diambil aja. Gitu, saya diambil seperti itu. Faktanya. Orang tua saya secara tak sengaja mengenalkan dunia membaca itu melalui bahan bacaan. Jadi kalau kami sebagai orang tua, kalau kita sebagai orang tua yang sekarang ini sudah paham bahwa katanya tingkat literasi kita rendah, hasil penelitian UNESCO dan lain sebagainya, kenapa kita tidak melakukan perubahan? Betul. Gitu ya. Betul. Kita khawatir terhadap generasi kita lemah di belakang, tapi kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan yang baik.
dalam konteks membaca. Ya. Mungkin sebagian besar orang memberikan teladan yang baik dalam kehidupan pribadinya, tapi dalam konteks membaca yang terkait dengan materi kita hari ini, tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ya. Maka yang harus kita lakukan hari ini sebagai orang tua tidak fokus kepada bagaimana anak siap membaca, bukan. Bagaimana orang tua siap melakukan perubahan terhadap diri untuk mampu membaca. Jadi kalau kita memberikan teladan, anak-anak rajin membaca, satu. Yang kedua, buku. Kita sebagai orang tua memperkenalkan buku, jangan hanya memperkenalkan gadget kepada anak-anak. Jadi buku ini penting. Mungkin suatu hari 10 tahun lagi buku ini menjadi barang langka. Betul. Karena sampai dengan hari ini kita sudah hidup di masa di mana teknologi, masa pandemi, teknologi itu langsung tiba-tiba saja semua kan di sekolah. Bahkan guru-guru yang maaf cakapnya nggak bisa megang gadget, nggak bisa megang komputer, wajib harus itu. Ke depan buku itu jadi bahan langka. Tapi hari ini kita perkenalkan mereka dengan buku, itu akan menjadi harta karun yang luar biasa sama mereka. Yang ketiga, cara memperkenalkan tadi bukan hanya ini loh buku, ndak hanya memperkenalkan seperti itu. Kita bawa anak-anak kita ini mungkin dengan belanja buku bersama. Ada jadwal dengan setahun mungkin 2 kali atau setiap bulan kalau banyak uangnya. Kalau di kisaran kan susah toko buku. Oh iya, betul. Yang ada di kisaran ini itu hanya maaf sekali itu menjual kebanyakan buku-buku yang sudah lama. Satu, yang kedua untuk misalnya novel itu masih dengar Kak? Masih Bang. Pakai aman suara. Iya, ada panggilan masuk tadi, ada. Jadi kecil suaranya. Iya, jadi dengan kita rajin membawa anak-anak untuk belanja buku, apa saja, bahkan memberikan kesempatan mereka untuk memilih sendiri buku itu akan menjadi lebih, mereka menarik dan senang untuk dengan buku tadi, gitu. Iya. Itu Kak? Iya, berarti karena anak itu adalah peniru ulung dari apa yang dikerjakan orang tuanya, teman-teman ya. Jadi awalnya memang harus dari orang tua sendiri yang memberikan contoh, yang memberikan tindakan awal agar diikuti oleh anak-anaknya sendiri. Begitu. Jadi kalau mau anaknya membaca atau mau punya habit, punya kebiasaan untuk sering membaca, artinya orang tuanya terlebih dahulu sudah mencontohkan kepada anak-anaknya. Begitu ya, Bang Sofia. Nih, di sini juga Bang, ini kan kita masuk ke dunia teknologi. Kita mau tidak mau kita harus masuk dan memang kita harus mengikuti ranah perkembangan teknologi yang ada. Dan ini juga salah satu tantangan juga buat kita di dunia literasi. Bagaimana cara menyeimbangkan Bang dengan penggunaan gadget, penggunaan gadget yang bukan kadang-kadang lagi, tapi memang lebih ingin dikuasai oleh anak daripada kerinduan dia tadi untuk membaca, kerinduan dia tadi untuk mengetahui dunia buku, misalnya dunia literasi gitu Bang. Apa menurut Bang Sofi tentang fenomena yang seperti ini? Ya, tiba-tiba suaranya kecil ya. Tadi ada panggilan masuk ini. Iya. Terkait anak-anak dengan kemampuan senang dengan gadget ya? Iya. Itu wajib kita mengajari mereka dengan teknologi. Gak ada masalah itu. Tapi kita sebagai orang tua yang harus memberikan edukasi yang baik. Karena faktanya dengan teknologi itu yang memudahkan kita. Dengan gadget, anak-anak gampang sekarang ini seperti saya sebut tadi dengan masa pandemi, itu malah jadi lebih wajib anak-anak megang gadget. Kan gitu ya? Betul. Ya, suara saya dengar ya? Kedengaran Bang, kedengaran. Bagus sekali suaranya.
Jelas kok. Oke ya. Jadi kita ini kan pengajarannya terbiasa dengan jangan hanya fokus kepada gadget, jangan hanya seperti itu, enggak bisa. Karena dia harus seimbang dengan kemampuan teknologi anak, dengan teknologi, dengan perkembangan dunia. Teknologi ini harus dikuasai anak juga. Nggak bisa suatu hari mungkin ketika orang sudah menguasai teknologi dengan baik benar, karena kita sebagai orang tua melarang anak-anaknya untuk memegang HP, melarang memegang teknologi, melarang mengajari dia dengan laptop karena ada khususnya dengan media sosial, karena biasanya konteksnya ke media sosial lebih sering atau gamenya, itu akan membuat anak-anak tertinggal jadinya. Tertinggal dalam hal apa? Dalam banyak hal. Karena sekarang saja di dalam ekonomi kreatif, perkembangan teknologi melalui game online termasuk salah satunya. Jadi kita nggak bisa meninggalkan itu juga. Jadi gimana dong sarannya dengan dampak negatifnya gadget? Ya pasti segala sesuatu yang kita lakukan, tidak hanya gadget, itu ada berdampak negatif dan berdampak positif. Pasti, nggak bisa enggak. Kita membaca dampak negatifnya apa? Mata lelah, cepat pakai kacamata, kan berdampak negatif kan? Kalau kita berpikir semua dari sisi negatif, maka yang harus kita rapikan adalah hati kita untuk terus menjaga anak-anak kita menggunakan gadget. Jangan malah menjauhkan. Gimana Bang? Itu kan teori saja. Iya memang kalau dari teori memang benar secara normatifnya seperti itu. Tapi tugas kita mau nggak mau memang harus seperti itu. Gitulah dia. Gimana Bang yang Abang lakukan? Kami di rumah, yang pertama kami memang tidak punya televisi. Loh Bang, katanya tadi harus mendekatkan dengan gadget. Nah, kalau televisi memang berat sekali. Nonton iklannya pun awak sedih. Nonton iklannya ya, belum lagi nonton isinya. Betul. Memang sedih dia, gitulah dia. Tapi dengan memanfaatkan gadget, misalnya kita bisa malah menjaga. Kalau misalnya harus nonton bareng, kami bisa menjaga apa yang harus ditonton, bisa di skip, yang aman misalnya, karena bisa di skip, bisa ini. Kan kadang-kadang pun film anak-anak tidak aman juga untuk anak-anak. Ternyata kan gitu kan, begitu. Saya juga senang dengan film karena itu bagian dari cara saya membaca. Itu juga tidak aman gitu kan. Jadi tugas kita mendampingi. Kami kan orang tua yang pekerja, tidak sanggup begini begitu. Dekatkan hati dengan anak. Insya Allah ketika, dan berikan teladan lagi. Kalau kita nggak ngasih teladannya berat. Kita juga orang tua main HP di depan anak, ya gitu deh, gitulah dia. Jadi kembali lagi saya tadi mengucapkan bahwa anak itu adalah peniru paling ulung ya di dunia ya. Apa yang dikerjakan orang tua, dia pasti akan langsung serap ke kepalanya, dia langsung eksekusi dan dia lakukan. Nah, memang untuk literasi sendiri ya Bang, memang dari kita sendiri orang tuanya, dari orang dewasa itu memang harus sama-sama belajar. Kalau saya sih selalu begitu, kalau di rumah saya selalu ketika saya bermain dengan keponakan, saya akan melepaskan semua gadget. Karena waktu saya harus saya berikan kepada dia. Disitulah saya seperti mentransfer nilai-nilai yang mungkin dia tidak dapat dari sekolah. Karena kita tidak mungkin mempercayakan 100% apapun yang didapatkan anak-anak itu, baik literasi maupun ilmu yang lain itu di sekolah. Tetap harus dari orang tuanya yang ini ya Bang ya, yang paling utama itu pasti orang tuanya, begitu. Nah, sekarang kalau di tempat di Asahan sendiri Bang, bagaimana cara mengembangkan minat membaca tadi dari sejak dininya anak-anak begitu? Bagaimana programnya Abang di TBM Asahan? Boleh berbagi sedikit buat kita Bang? Kalau di TBM pasti melalui buku, melalui kegiatan-kegiatan, termasuk kenapa saya bisa mendongeng karena melalui TBM. Itu tadi saya sebutkan, Pak, masa bukunya ini aja? Sementara saya nggak punya dana lebih untuk belanja buku. Maka gimana caranya supaya anak-anak ini tetap bertahan di taman baca ini membaca? Karena bagi mereka begitu dibaca udah habis ya udah gitu. Maka saya baca ulang lagi yang dibacakan
yang sudah dibaca mereka. Iya, iya. Saya baca ulang, bahkan dengan gaya, bahkan dengan saya minta gantian mereka, begitulah. Ada sampai pada titik karena saya rajin melalui media sosial unggah, datanglah taman kanak-kanak, lembaga taman kanak-kanak datang, Pak, kami datang ke rumah ya, mau apa? Outbound, mancakrida, outbound ya bahasa Inggrisnya. Apa ya kegiatannya? Kan bagusan ke perpustakaan daerah, saya bilang gitu kan. Enggak Pak, kami ke tempat Bapak mau dengar dongeng. Yah, saya nggak pernah dongeng sama sekali gitu kan. Saya nggak pernah dongeng. Cuma faktanya saya membacakan cerita. Saya baru tahu kalau membacakan cerita itu adalah salah satu teknik mendongeng kan gitu. Nggak pernah saya mendongeng sama sekali yang disebut mendongeng. Tanpa kami mau didongengin aja katanya. Jadi saya belajarlah otodidak sambil menunggu mereka kesepakat waktu yang sudah dijanjikan mereka datang 2 minggu kemudian waktu itu. Saya terus belajar melihat dari YouTube, otodidak saya mendongeng. Jadi sampai pada hari itu mereka datang, hari H mereka datang, mereka live. Siarannya live kayak gini, siaran live di Facebook. Jadi dari akun mereka malah saya kena kemana-mana, diundang malah, ada rupanya pendongeng di Kisaran. Nah, kan mereka yang menyebutkan saya pendongeng, bukan saya. Maka yaudah saya tulis saja disebut pendongeng. Itu terkait dengan bagaimana teknik-teknik meningkatkan minat baca saya dari TBM ASKA, yang ketika TBM saya buat, ada kegiatan dongeng dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagaimana yang saya sebut sebelumnya, kawan-kawan yang tergabung dalam forum itu adalah orang-orang non TBM. Tidak semuanya pengurus pegiat TBM. Jadi kita siapkan mereka supaya bisa bergerak di TBM. Maka ada beberapa, nggak hanya di tempat di dekat tinggal, tapi malah asahan kan luas ya. Malah dari forum TBM ini teman-teman yang jauh-jauh itu sudah mendirikan TBM di sana. Senang mereka, bahkan kita beberapa kali kumpul. Balai Bahasa datang saja tinggal N aksesnya. Bang, ada Balai Bahasa kegiatan ini di Kisaran. Siap Bang, kami hadir. Udah kayak gitu. Menghadirkan anak-anak, udah ada anak-anaknya gitu loh. Tapi yang namanya program ya tidak semualah bisa kami akses untuk memberikan kecerdasan kepada anak-anak. Semaksimal yang bisa kami buatlah sebagai warga negara Indonesia yang baik, itulah dia. Berarti ada ajakan juga buat orang-orang dewasa supaya bisa menggerakkan anak-anak di sekitaran asahan sendiri ya Bang ya, supaya punya tempat, wadah, karena memang benar seperti kata Bang Sofi tadi, antusias itu tinggi, tapi prasarananya kurang. Apalagi buku ya Bang, untuk membeli buku saja memang berat sekali. Untuk katakanlah untuk buku bekas misalnya begitu ya. Saya dulu waktu masih sekolah itu justru lebih prepare nyari buku bekas daripada nyari buku di Gramedia. Kita sebutkanlah mereknya, merek tokonya seperti itu, karena memang harga buku dari toko itu sendiri sangat mahal begitu, dan makin tahun makin naik begitu. Jadi memang kita sebagai pecinta dari literasi ini memang tantangannya berat sekali, kayak Bang Sofi bilang, dari mana cara mendapatkan buku, menyalurkan buku, dan memang yang paling berat yang keduanya menurut saya Bang, menanamkan antusias itu yang bagaimana caranya kita punya ide-ide menarik mereka tanpa ada paksaan begitu. Karena kalau yang dipaksa itu kan jatuhnya nanti malah kayak hanya rutinitas biasa tanpa ada manfaatnya gitu ya Bang. Kita baca dulu pertanyaan dari siapa ini, Kak Liza 621. Katanya, bagaimana cara menjadi teladan untuk membaca buku kepada anak Bang? Jadi yang saya jawab ini yang dibacakan dulu nih ya. Dibacakan dulu, nanti yang tadi deh kita sambung yang tadi. Mudah-mudahan saya nggak lupa pertanyaan yang tadi. Cara menjadi teladan untuk membaca buku untuk anak Bang. Iya, sebenarnya ya menjadi teladan ini bukan sebuah program ya, berjalan begitu saja ya kan. Bukan sebuah program, berjalan begitu saja.
Ya kalau kita teladannya menggunakan HP, ya anak-anak teladan lah pasti ikut kita jadi pengguna HP. Pengguna Kalau HP kita teladan, benar-benar. iya rajin membaca, teladan berdiskusi sama anak-anak pun akan terus berdiskusi. Pulang sekolah nggak apalah ditanya, oh ya tadi begini, ada sesuatu yang baru yang didiskusikan mereka. Iya. Jadi teladan ini bukan sesuatu yang harus kita program. Oh, aku mau jadi teladan sama anakku supaya dia bisa membacakan buku. Enggak, kita sendiri saja, mulai dari diri sendiri saja. Kita mau bagaimana, kita mau ke apa, itu dia. Mau jadi apa anak-anak kita? Oh, anak-anakku persiapkan untuk membaca buku, bukan mempersiapkan cita-cita mereka, nggak perlu itu. Jadi dengan mereka membaca, bagi saya seperti itu ya, maaf kalau nanti ada yang lain berbeda pendapat, tapi bagi saya, apa yang mau jadi kalian, jadi silahkan, nggak apa-apa. Kan kayak saya dulu kecil, saya ingat sekali, ayo cepet makannya, kalau nanti kamu mau cita-citanya jadi apa? Mau jadi tentara saya, Mak. Mau jadi tentara, Mak. Oh, makannya harus makan yang pedas, bisa berani makan yang pedas, harus banyak makan, harus begini begitu. Faktanya itu saya lakukan, makan pedas saya lakukan, tapi saya nggak jadi tentara, kan gitu ya. Maksud saya, yang kita lakukan hari ini tetap yang terbaik, walaupun kalau orang tua dulu apa cita-citanya harusnya begini gitu kan, dengan banyak makan yang enak, makan yang pedas dan sebagainya supaya rajin makan. Sehat. Jadi kalau udah sehat pasti ke depan kalau mau jadi apapun bisa gitu kan. Nah, yang demikianlah teladan yang bisa kita buat. Kita mau anak-anak kita dengan membaca sajalah salah satu cara mereka membuka wawasan. Nah, kita tentu akan gelagapan, akan kesulitan ketika ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang sangat nyeleneh. Ya, tadi ditengok di jalan ada kayak gini, itu maksudnya apa? Wow, ada tampilan maaf nih, mungkin perempuan dengan gaya dan sebagainya, kok bisa kayak gitu ya? Karena maaf cakap, anak saya biasakan untuk berjilbab. Ini kok bisa gitu? Wah, ini kan harus dengan nggak menyinggung siapapun, walaupun itu saya ajarkan, maksudnya mengajarkan, kita nggak boleh bertanya gitu, enggak. Tapi jawaban itu adalah jawaban yang memberikan nilai edukasi positif sama anak-anak, sama anak saya yang perempuan. Oh, begitulah yang memang harus kita meyakini sebagai orang tua, sebagai anak dengan agama kita, misalnya seperti itu. Tapi kita harus banyak membaca, nggak bisa asal-asal. Gitu juga tadi. Oh, sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan kan gampang, bisa dicari di Google. Iya, memang benar. Betul. Bisa dicari di Google jawabannya. Tapi tidak semua jawaban-jawaban itu mengarah kepada yang benar. Yang instan saja lebih banyak seperti itu. Tapi kan ketika semakin banyak wawasan kita, semakin kuat kita membaca, semakin gampang kita menceritakan, semakin enak kita memberikan teladan kepada anak-anak. Maka yang paling penting teladan membaca itu adalah dari diri kita sebagai orang tua. Nah, kemudian apalagi seperti yang saya sebutkan, belanja buku itu nggak pernah saya rapiin di rumah. Jadi kalau mungkin suatu hari teman-teman dari Cinta Baca sedang berada di kota kisaran jalan-jalan tapi nggak konfirmasi, maka yakinlah rumah saya itu berserak dengan buku dari depan sampai belakang. Serius. Karena apa? Karena nanti tiba-tiba mereka lagi asik, lagi makan-makan jajan, makan apa gitu. Itu sambil baca gitu. Nggak hanya di depan, di ruang tengah, atau malah di dapur. Jadi ada buku yang justru dibaca sama mereka gitu. Itu bagian dari cara kami membiarkan mereka senang dengan buku. Jadi kalau bukunya wajib setelah dibaca susun ulang, kembalikan ke tempat, mereka pun males gitu. Itu yang biasa kami lakukan sekarang ini ya. Betul. Jadi tugas kami lah yang sebagai orang tua merapi-rapikan, walaupun kadang agak-agak merepet lah. Kalau ini habis membaca ini nggak pernah disusun ini ya gitu itu wajib lah ya, wajib kita kasih seperti itu. Kenapa? Biar mereka juga bertanggung jawab, sesekali ada tanggung jawab mereka untuk menyusun buku gitu-gitu. Walaupun besok-besok diulang lagi, siap baca diletakkan di situ.
Ya, nanti lupa lagi, diletakkan lagi di mana-mana. Bahkan Betul ada sekali. yang ketimpa-timpa sama tempat tidur gitu-gitulah, seperti itu. Tapi ya nggak ada masalah. Iya. Seperti itu. Artinya Bang Sofi sendiri menerapkan bahwa kebebasan yang terarah ya kalau untuk literasi ya Bang. Saya lihat dari tadi Bang Sofi menceritakan kebiasaan yang ada di keluarga, itu banyak sekali nilai positifnya yang saya sendiri walaupun saya belum menjadi orang tua, mungkin nanti suatu hari saya akan jadi orang tua akan saya terapkan seperti itu, karena terkadang menjadi orang tua itu selalu menerapkan apa yang di mindsetnya begitu. Kalau membaca, besok membaca, hari ini membaca, besok harus pintar. Jadi yang dia inginkan tuh gercep gitu loh Bang ya. Kalau bahasa sekarang itu gercep. Pokoknya banyak belajar bahasa Inggris, besoknya udah bisa ngomong bahasa Inggris pasif sebenarnya. Padahal yang mau kita tanamkan adalah anak-anak itu tahu, sadar kebutuhannya untuk bisa membaca, tahu dunia luasnya seperti apa buku itu, begitu. Ini tadi pertanyaan yang satu lagi deh Bang, yang ini ada yang nambah nih dari Mayberto, katanya membiasakan anak membaca satu buku per hari apakah baik? Membiasakan anak membaca satu buku per hari apakah baik? Ya tergantung kesiapan si anak sih, tergantung kesiapan si anak. Saya ini contoh kami ya, di keluarga ya. Saya tidak membanding-bandingkan siapapun. Bahkan sehari, jadi kami melihat anak kami yang pertama itu kan kelas 2 SMP ya, kelas 2 SMP sekarang. Ketika masa pandemi yang unik, masa pandemi ini kan unik ya. Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Ya, unik sekali. Awalnya ya kami berharap sangat tinggi sekali ini dengan buku yang banyak nih, rajinlah kalian baca begini begitu. Enggak juga, enggak terjadi, itu enggak bisa langsung terjadi. Enggak bisa ya. Tapi karena pandemi yang sangat kami syukuri, kan di rumah bosen mau ngapain, kita juga nggak bisa kemana-mana. Saya bilang gitu kan. Ya udah mau nggak mau orang tuh baca buku. Setelah dibaca, baca. Sekarang yang terjadi, kalau teman-teman mungkin pernah membaca buku-bukunya Terelia yang tebal-tebal sampai 400 halaman, yang ada episode-episodenya itu, bumi, matahari, bulan dan sebagainya, itu anak saya itu dari kelas 6 SD udah hatam ya, udah ditamatkannya buku itu gitu. Sudah ini ya, karena terbiasa tadi ya. Dilakukannya per hari satu. Luar biasa. Per hari satu enggak. Ya bebas suka hati mereka. Kadang-kadang sehari bisa 2 gitu. Itu maksudnya tergantung kesanggupan anaknya. Dan kami nggak pernah memaksakan. Ketika kami perhatikan itu, yang terjadi, ini nanti adiknya pasti siklusnya kayaknya sama nih. Saya bilang sama istri saya. Maksudnya kita lihat si abang ini di kelas 6, dia sudah doyan novel. Sudah doyan novel. Jadi di kelas 5 itu masih, di kelas 4 masih baca komik, baca yang tipis-tipis, sekedar melewat baca gambar-gambar aja. Ya nggak kami paksakan dan nggak pernah kami tanya-tanya, kami biarin aja dia baca gambar, udah dicampakkan, males. Faktanya gitu ya, gitu yang terjadi ya. Artinya ada proses, bukan langsung baca, udah kamu harus baca sehari satu gitu, nggak pernah kami paksa seperti itu. Udah dibaca, baca dibuang loh, saya bilang dibuang, memang dibuang sama mereka, bukan masuk ke tempatnya lagi gitu. Udah. Jadi ketika melihat siklus si abangnya di kelas 6 sudah membaca novel, alhamdulillah fakta yang terjadi ini si adik yang nomor 2 itu kan baru naik kelas 6. Saya lihat udah sepekan ini sudah 3 novel dibacanya. Saya pikirkan luar biasa gitu kan. Novel yang ada di ini, yang kita kan sudah sortir ya, sudah membaca duluan, ini bagus. Ya, pasti mereka tanya dulu, ya ini boleh dibaca? Oh boleh. Kalau ada yang lepas kontrol dibaca sama mereka, aduh kenapa itu yang dibaca? Kenapa ya? Ceritanya seru. Gak apa-apa, nanti bacanya ini setelah besar. Kenapa kami bisa tahu cerita? Kami baca dulu. Gitu, nggak bisa bebas-bebas juga kami kasih gitu. Artinya jadi kalau ada polisinya ya, ada polisi bacanya dulu ya. Sebelum masuk ke tangan anak-anak, kepikiran anak-anak, kita dulu yang mensortir ini baik nggak, seperti itu ya Bang ya. Jadi buku detektif Conan itu pun bukan cerita anak-anak, hanya kebetulan aja gambarnya gambar anak-anak. Betul. Jadi kita mendampingi mereka. Ya, nomor sekian ya harus gini, nomor episode sekian belum ya.
ketika kita baca, wah ini gambarnya luar biasa gitu kan, ya tapi kita ajarkan, kita kasih pengetahuan, jangan dilewatkan gitu aja, kita kasih pengetahuan, jangan sampai mereka menikmati secara negatif. Negatif, betul. Memang betul seperti Bang Sofi sudah lakukan tadi, mensortir terlebih dahulu bacaan-bacaan yang mungkin kurang tepat di umurnya ya Bang. Makanya saya sih berharap fungsi kita sebagai orang dewasa ya, jika kita mau memberikan bacaan yang baik, literasi yang baik, artinya kita lihat dulu dari segi, biasanya ada informasi ya Bang, sekarang kan setiap buku itu ada jenjang-jenjang umurnya. Tapi itu pun kita harus tetap selidiki lagi supaya nggak, seperti kata Bang Sofi, misalnya nggak kecolongan ketika anak-anak membaca buku yang mereka pegang seperti itu. Nah ini Bang, ini kita mau masuk ke sesi terakhir. Kira-kira ada lagi teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan kasih ke kolom pertanyaan. Nih, Abang kan sebagai pelaku dalam dunia literasi, langsung berhadapan dengan orang-orang. Gimana? Apa motivasi yang ingin Abang sampaikan bagi kita, bagi kami yang menonton acara ini langsung di Instagram Cinta Baca Sumatera Utara, yang bisa agar kami punya motivasi terus bisa membiasakan anak-anak ini membaca baik di rumah maupun mungkin di tempat-tempat yang mungkin memungkinkan mereka untuk membaca. Apa motivasinya Bang Sofi? Semua anak berperilaku yang baik, tidak ada yang tidak baik. Iya. Jadi kalau kita menilai, anakku nggak rajin membaca, anakku nggak begini, enggak. Sebenarnya membaca itu bisa kita bangun pondasinya lagi gitu. Kalaupun sudah terlambat, maaf cakap mungkin terlambat. Aku dulu sama orang tua aku nggak pernah dilakukan seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah nyesel. Mungkin di situ hikmahnya. Justru kita merasa sadar, anakku juga harus membaca, tapi jangan memaksa. Karena kalau konteks memaksa ini akan berat, jadi beban sama anak, jadi penyakit yang justru nggak nyaman. Kami nggak pernah memaksakan, tetap kita berikan teladan aja terkait membaca. Bahkan ketika misal tadi buku contoh Terelie yang kita baca itu, saya sama istri udah baca duluan. Awalnya dia nggak suka, tebel kali loh ya, masa ini, ya udah nggak dibaca ya nggak apa-apa. Tapi kami diskusi, Dek, tadi kan Dek, ini masa si ininya begini, dia pun penasaran lah. Masa bertarung dia Dek gini-gini. Kami kayak habis nonton TV cerita itu gitu, kayak habis nonton kami ceritakan ulang di depan mereka. Iya. Begitu, ini seru deh. Tapi kita belum ada beli buku yang lain, misalnya kayak gitu kan. Episodenya belum keluar ini, gitu. Jadi dia penasaran, dibacanya nggak siap itu, dibacanya 2 halaman, kok lama-lama asik, lama-lama imajinasinya makin tinggi, makin seru. Nah bagi saya seperti itu, kami berdiskusi, bukan menceritakan ini cerita bukunya seperti ini, enggak. Kami cuma diskusi aja karena saya sama istri sama-sama membaca buku itu. Kami nanti ini gimana kalau kelanjutannya ini pasti kayak gini. Ya kita diskusinya seperti itu gitu, seolah-olah nonton drama Korea yang mendebat-debat ceritanya gitu kan. Atau cerita yang lain gitu. Dan itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak. Nah terkait tadi kalau Kak Epi bilang buku mahal di Gramedia, bukan di Gramedia yang kita beli, saya rasa ketika kita bergerak di penerbitan buku seharga itu sudah termasuk murah. Murah ya. Kenapa? Kalau Kak murah, orang yang desain cover dibiayai, yang nulis capek nulis, yang menerbitkan mengedit lagi yang kita lain-lainnya. tinggal ini. Nah, konteksnya gimana? Yang mesti kita lakukan, kumpul duitnya. Memang niatkan untuk beli buku, pasti jadi murah. Tapi kalau kita nggak pernah niat beli buku itu akan jadi mahal, tetap sangat mahal. Betul sekali, betul. Itu kan? Jadi memang kenapa saya bilang tadi itu ya, memang karena saat itu memang sepertinya belum ada, tadi seperti yang bilang, belum ada niatan buat itu sebuah kebutuhan. Karena kalau kita sudah butuh apapun, pasti kita mulai dari menabung, mungkin kita sudah budget untuk bulan ini beli buku berapa.
Saya pun mulai dari 3 tahun kebelakangan ini untuk budget itu tiap bulan pasti saya beli minimal 2 buku. Pasti saya itu dan menargetkan saya bikin di buku saya. Pokoknya buku ini harus selesai sekian begitu. Tapi walaupun kadang-kadang melesat ya Bang dari target kita karena kadang-kadang rasa malas, mainan handphone segala macam itu yang membuat kita melupakan target. Ini ada pertanyaan tadi, izin bertanya bagaimana menumbuhkan minat baca usia dini. Nah, usia dini mungkin ini anaknya masih SD mungkin Bang. Ini gimana nih? SD kan masih agak labil tadi ya, swing moodnya tadi itu gimana itu Bang? Ini pertanyaan terakhir nih. Ya siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Iya. Ya kalau kita kepengen anak usia dini kita membaca, masa kita nggak punya buku usia dini? Itu buku ada itu saya punya. Bukunya cuman judulnya Papa. Judulnya Papa, serius. Gambarnya gambar Papa, tulisannya Pa, halaman pertama. Halaman kedua, Pa. Halaman ketiga, Pa, makin panjang. Halaman keempat, Papa. Itu buku anak usia dini. Artinya kita memang mencari buku yang khusus untuk anak usia dini. Sesuai umurnya yang ya Bang gambarnya ya? bukunya tebal. Iya. Bukunya tebal karena kan memang biasanya buku untuk anak-anak usia dini itu buku bukan halamannya tebal ya. Tapi setiap lembarnya itu dibuat jadi tebal memang. Atau buku yang kayak bantal apa sebagainya. Iya. Memang itu aja dulu. Gak usah yang lain-lain, gak usah palang ngayal nanti ini anak harus udah bisa baca ini, pandai ini, enggak. Mereka membaca gambar saja itu sudah bagian dari cara mereka membaca. Benar. Nanti mereka akan cerita sendiri. Itu saya alami kepada anak perempuan saya. Dia membaca gambar, nanti cerita, dia keke-keke sendiri. Terakhir apa yang terjadi? Setiap lembar itu dibaca sampai kakak katanya, walaupun dia belum bisa membaca, ya udah, kakak katanya seperti itu sudah bagian dari membaca bagi kami. Nggak ada ini ya, nggak ada beban harus saya ajari A B enggak, udah saya biarin aja, dia senang dulu. Bahkan anak kami yang masih 3 tahun yang belum lancar juga itu udah seolah-olah dia bercerita dengan bacaannya. Katanya seperti, iya serius. Itu terjadi. Luar biasa. Kami biarin aja gitu. Iya. Ya, jadi memang saya tangkap dari awal kita bicara Bang Sufi bahwa membiasakan anak itu untuk membaca banyak sekali manfaatnya. Memang jangkanya tidak langsung kelihatan seperti makan cabai ya, gitu kita gigit langsung pedesnya kemana-mana. Tapi membiasakan anak membaca buku dari rumah sejak dini itu akan mengajarkan banyak hal sebenarnya. Seperti kata Bang Sufi tadi, membiarkan pikiran anak berimajinasi, belajar tentang bagaimana melihat gambar, terus punya hayalan, bukan hayalan yang lain-lain ya, dalam arti kata dia bisa mengimajinasikan apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan baik di buku itu. Dan ini yang terakhir Bang Sufi, apa pesan Abang untuk anak-anak seluruh Indonesia supaya membiasakan diri membaca buku di rumah? Banyak membaca. Itu aja. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak semua di seluruh Indonesia dan juga mungkin orang tua yang sedang menonton live streaming kita di Cinta Baca Sumut, banyak membaca. Jadi bukan hanya banyak megang handphone, tapi juga banyak membaca ya, begitu ya. Bang Sufi, terima kasih sudah berbicara, memberikan inspirasi bagi kami sebagai narasumber. Ini dia tadi Bang Sufi Ginting, Ketua Forum TBM Asahan, pemilik penerbit Aska Gemilang, penulis juga, pendongeng juga. Nanti mungkin kalau main ke Medan, boleh main ke tempat kita Bang. Kita juga pengen tahu banget gimana Bang Sufi, pasti seru banget ya. Sampai mempraktekkan, mendongengkan itu. Pokoknya kami doakan untuk keluarga Bang Sufi di sana, sehat selalu, anak-anaknya cerdas, sehat, Abang Sufi dan istrinya juga dalam keadaan baik. Dan saya Evi Menita Sitoru sebagai volunteer dari Cinta Baca Sumatera Utara. Terima kasih untuk segala perhatian dan antusias para penonton live streaming pada sore hari ini. Saya berikan juga kesempatan kepada Kak Indah untuk menutupnya. Silakan Kak Indah. Wah, sangat luar biasa ya perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi sebenarnya saya mau nanya sih. Gak apa-apa ya Pak, satu pertanyaan.
pertanyaan karena waktunya 8 menit lagi. Boleh Kak. Karena memang saya melihat tadi dari cerita Abang tentang TBM yang berada di sana. Dan juga Abang seorang peneliti nih, apakah memang dasarnya gara-gara di sana tidak ada fasilitas lah kita bilang ya? Apakah karena di sana tidak ada fasilitas, makanya Abang menjadi seorang penerbit? Saya penasaran dengan pengalaman Abang yang Abang bilang di arah kisaran atau di sana prasarana itu minim. Apakah gara-gara itu Abang menjadi seorang penerbit? Itu yang mau saya pertanyakan. Terkait dasar gimana jadi penerbit gitu ya Kak ya? Oh ya. Jadi Kak, itu juga dasarnya melalui taman baca Kak. Melalui taman baca. Kenapa melalui taman baca? Jadi ketika jadi di taman baca itu kami ada komunitas penulis muda yang saya dirikan. Komunitas penulis muda Asahan, Kompimas namanya. Nah di Kompimas, setelah kita bukunya itu yang kita baca adalah buku di taman baca, didiskusi, direview, di apa dan sebagainya, sampai pada titik kita nerbitin buku dong. Ayo udah kita terbitin buku. Maksudnya belum sampai nerbitin buku ya, niatnya nerbitin buku, tapi nulis dulu, udah siap tulisannya, jadi masalah. Loh kok jadi masalah? Nggak ada penerbitnya gitu. Jadi di kisaran belum ada sama sekali. Di tahun 2012 itu belum ada sama sekali. Jadi udah deh, saya cari-cari info sampai ke Jawa, ternyata biayanya mahal, harus di atas 1 juta. Sementara kan kami komunitas non budgeting, nggak ada uang, nggak punya biaya, nggak ada bulanan dan sebagainya. Memang ya seneng-seneng kumpul gitu kan. Jadi saya inisiatif, saya cari informasi bagaimana cara menerbitkan buku. Udah, ternyata begini-begini. Waktu itu saya pinjemlah akte notaris teman untuk membuat buku, membuat penerbit yang kami urus ke Perpusnas. Jadi akte notarisnya masih yang lama, jadi, maksudnya punya teman gitu waktu itu, bukan Aska Gemilang namanya. Itu yang, nah setelah buku terbit muncul masalah. Nggak ada pula yang mau mencetakkan buku cuman 10, kan kita ya atas nama komunitas kepengennya gitu kan. Ternyata kita udah keliling-keliling ke percetakan bisa sekolah 10, karena kan kata mereka kalau di percetakan minimal di atas 100 atau dia 500 ke atas buku, ya berat kan gitu. Jadi cari-cari info, kayak gitu. Maka buku perdana kami itu terbitnya saya cetak sendiri. Makanya di situ akhirnya melalui TBM lah itu bisa memenuhi kebutuhan literasi finansial. Serius. Loh, kok melalui TBM? Melalui TBM berdiri kegiatan penerbit. Literasi finansialnya dapat. Percetakan juga. Makanya saya fokusin di situ jadinya. Penerbit dan percetakan. Kemudian dongeng, ya saya nggak pernah minta harus dibayar dan sebagainya. Malah ketika kesana kemari ada kompensasi yang di luar kemampuan saya gitu. Kan saya sebetulnya dongeng itu kan senang-senang aja gitu. Supaya saya juga senang untuk melatih kesana kemari untuk anak-anak ini. Ternyata malah ya gitu deh gitu loh. Di luar kemampuan saya semua untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya basicnya guru dulu. Dulu maksudnya di instansi, tapi sekarang tetap guru di taman baca. Gitu. Taman baca, wah keren. Salut sama Bang Sufi, salut banget 2 jempol buat Bang Sufi. Terima kasih sudah mendengarkan. Salut banget. Semoga makin banyak orang-orang seperti Bang Sufi ya, Kak Indah ya, menumbuhkan rasa cinta itu tanpa pamrih, begitu susah sekali itu Bang. Sehat selalu pokoknya. Semoga dilindungi Tuhan apapun yang dikerjakan di sana. Kak, kita semakin banyak memberi, akan semakin banyak kembali. Itu aja kuncinya. Amin, pasti itu Bang, pasti banget itu. Silakan Kak Indah. Buat Bang Safi nanti main-main ke sini ya, bukan cinta baca. Iya, jadi harus itu. Ada kegiatan setiap hari Jumat. Dan seperti tadi yang dibilang Pak Jeffrey, juga kami punya kos baca lebih tepatnya di Indrapura. Jadi nanti juga kalau misalnya kita di sana ada kunjungan, mungkin kita bisa berjumpa, kita sharing bareng-bareng juga nantinya kalau misalnya kita arah kisaran. Gitu. Jadi buat Bang Safi terima kasih buat pengalamannya yang sangat luar biasa. Semoga
para penonton sekalian bisa terinspirasi dengan pengalaman Bang Saufi. Sehat selalu, salam buat keluarga. Dan buat para penonton juga terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang santai bersama Cinta Baca dan juga Cinta Baca Nasional Bogor. Nah, sebelum kita tutup bincang santai kita pada sore hari ini, jangan lupa buat para penonton sekalian untuk follow Instagram Cinta Baca _Sumut dan juga Cinta Baca _ID. Jadi di situ ada banyak berbagai macam program-program Cinta Baca, ada storytelling dan juga storytelling online. Nah, untuk storytelling online jangan lupa subscribe YouTube Perpustakaan Cinta Baca. Jadi di Perpustakaan Cinta Baca ini di situ adalah semua storytelling online berdasarkan dari wilayah-wilayah lainnya. Kita Tapanuli. Jadi buat para penonton sekalian juga jangan lupa subscribe YouTube kami Perpustakaan Cinta Baca. Oke, sebelum kita tutup bincang santai kita akan foto dulu sebentar. Oh iya, foto. Ini Kak Indah yang screenshot ya? Boleh, saya yang screenshot. Pertama kita foto seperti biasa, nanti kedua foto salam literasi. Oke? Oke. Kita pose yang pertama, 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Lama ya Kak? Nggak takut. Sudah. Dari sini susah sih Kak. Kalau dari situ bisa nggak? Dari... Oh biar saya aja ya. Ya udah. Pose ya. Bang Sufi ya sama Kak Indah. 1, 2, 3. Oke. Sekarang salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke. Bang Sufi sekali lagi terima kasih. Sehat selalu di sana Bang Sufi. Semakin banyak orang-orang yang seperti Bang Sufi di sana ya. Sama-sama. Sehat untuk kita semua ya. Iya, terima kasih Bang Sufi. Terima kasih Kak Evi yang sebagai host pada sore hari ini. Terima kasih buat semuanya. Salam literasi, salam cinta baca.